rahmat, temannya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduknya berdoa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak berangkat? Ratri. Ratri kenapa Mbak Ratri? Demam. Oh, selain Mbak Ratri ada lagi? Sudah berangkat semua ya? Ya. Nah, kita doakan semoga Mbak Ratri cepat sembuh. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ayo anak-anak silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu ini. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak Ibu, apakah semuanya sudah makan hari ini? Kenapa belum? Gak dimasakin, tadi kenapa belum? Belum masak juga, berarti ini ibu-ibunya pada kesiangan ya? Nah, agar kalian lebih semangat dulu, Ibu punya tepuk semangat untuk menjaga semangat kalian. Nanti cara tepuknya gini, tepuk semangat, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, aha aha, aha aha, aha aha, semangat, siap? Ayo dimulai, sambil berdiri dong. Tepuk semangat. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung. Ding ding ding, tepuk semangat. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung. Kembali, sudah semangat? Oke, sekarang Ibu mau tanya. Kemarin kita sudah membahas materi apa? Uang. Ya, uang. Ada berapa jenis uang? Oh iya, betul. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan bab baru ya. Iya, bab baru. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu Ratri. Saya sendiri. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik nantinya dapat membaca teks yang berjudul Kacamata Kadek. Ya, jadi Nicole aja ya. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik dapat menyimpulkan isi teks yang akan kalian baca. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, kalian dapat menjawab pertanyaan. Nanti kalau sudah membaca, Ibu akan bertanya. Nanti ada 4 soal ya yang kalian jawab. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat menggunakan struktur kalimat yang benar. Ada subjek, predikat, dan objek. Sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ketika melihat sesuatu itu penglihatannya menjadi buram? Bangun tidur. Terus ditutupi matanya. Kalau kakak
melihat ini misalnya Gak bacaan. jelas ibu. Hah? Gak jelas, ngeblur ya? Iya. Oke, ngeblur. Nah, kemudian kalau mata kalian bermasalah, apa yang kalian lakukan? Periksa. Betul, Perbaiki. benar. Gak bisa ya? Ya bisa pakai kacamata, diperiksa ke dokter. Karena Nah, makan sayur bu. ya kan bisa makan sayuran yang bervitamin A. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan cara kita menjaga kesehatan mata. Bagaimana itu bu caranya? Nih, ibu punya teks yang berkaitan dengan ini. Nah, ini teksnya, judulnya kacamata kadek. Oh, kalau tanya bu, kadek kita bu. Kadek itu orangnya ini. Oh. Nah, ketika kita mengalami gangguan mata, kita akan pergi kemana ini? Sama sakit. Ke dokter, ya, rumah Bukan sakit, kadek, Bu. optik. Nah, Beli insop bu. ya. Terus di rumah sakit kita akan diperiksa. Ini pakai alat-alatnya. Nah, kalian tahu nggak ini alat-alat apa? Cara bawa asap ini bu. Ngawur. Bukan ya? Ini tuh namanya lensa untuk menguji mata kalian itu normal enggak gitu. Oke, selanjutnya ini yang di atas sendiri, kalian lihat itu yang ada abjadnya? Ya, Iya. itu namanya kartu Snellen. Nah, besok kalian kalau kelas 4, kelas 5 mungkin akan diperiksa ya pakai Kelas. Iya kelas. akan diperiksa pakai kartu itu. Itu caranya nanti kartu Snellennya itu dikasih depan, terus kalian maju di ini punya Mbak Ais, kalau nggak Mas Yandri. Terus caranya mata kalian itu ditutup Nah nggak bisa lihat dong. Iya bu. satu, ditutup satu Mas, ditutup satu, terus suruh baca. Yang satunya baca nggak? Satunya baca. Kalau mata kalian jelas, kalian bisa baca. Ini huruf apa? Selanjutnya, ibu akan meminta kalian untuk membaca. Apakah anak-anak ibu sudah lancar membacanya? Belum. Kamu ya Mas Rahmat silakan dibaca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Bacalah cerita berikut bersama guru. Kacamata kadek. Kemarin kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, kadek harus memakai kacamata. Kadek juga mau. Oke, selanjutnya. Ayo. Ulangi. Ayo selanjutnya. Mbak Nisa yang baca. Sampai mana? Ini Bagaimana jika teman-teman mengeceknya? Bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas? Adek menyimpan kacamatanya. selanjutnya. Mas Yandri. Mas Yandri. Iya dalam. Ampun, tulisan di papan tulis jadi susah dibaca. Mbak Ranti. Adek juga jadi sering tersandung. Bagaimana ini? Bu, ini kok belum bu? Mbak Dini. Adek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua jadi terlihat lebih jelas. Ternyata Adek memang perlu dokter kacamata. Nah, anak-anak, kalian membacanya sudah pinter-pinter. Anak-anak ibu sudah lancar sih membacanya. Iya, Ibu. Ya, kalau yang belum, nanti di rumah sambil latihan membaca buku ya. Bu, saya nggak bisa membaca bu. Tadi bagus kok. Membaca pikiran ibu. Nanti kita yang menjadi yang keluarkan kamu. Kalau mau. Nah, dari cerita kacamata kadek, siapa yang dapat menyimpulkan isi cerita kacamata kadek? Saya bu, Apa? intinya kadek awalnya nggak mau pakai kacamata. Ya, Terus terus? karena kadek butuh, kadek akhirnya mau pakai kacamata. Kenapa kok Mas? Kenapa kadek? Mas saya Kenapa kok kadek nggak mau pakai kacamata? malu. Malu. Padahal bantu pak. Ya. Nah, di sini silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Keluarkan bukunya. Korban aku itu di sana. Punyanya kaca bu. Mana? Iya saya nggak sekali bu. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Ibu akan membacakan ini. Ibu akan membacakan pertanyaan. Nanti setelah kalian berpikir secara mandiri, ibu akan meminta kalian maju. Kerjakan secara mandiri, jangan mencontek. Oke, anak-anak?
Ih, Rahmat gak boleh nyontek. Rahmat mau nyontek ibu. Marahin. Rahmat gak boleh. Oke. Pertanyaan nomor 1, ditulis jawabannya. Apa yang dilakukan Kadek di ruang dokter? Ditulis. Duduk. Mas Yanti ditulis. Ya, ini. Yang kedua, sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, nomor 2, mengapa Kadek tidak mau memakai kacamata? Itu Mas Yanti yang tolong ditutupin. Ini kamu boleh nyontek. Mas Rahmat juga nyontek. Karena tukang. Iya, soalnya aku itu anak pintar. Ya, yang ketiga, dapatkah Kadek melihat dengan jelas tanpa memakai kacamata? Tulis ya. Mbak Tanti ditulis. Itu kok malah mainan. Yang keempat, mengapa akhirnya Kadek mau memakai kacamata? Oke, anak-anak, kita akan mencocokkan jawaban yang pertama. Apa yang dilakukan Kadek di ruang dokter yang akan dijawab oleh Mbak Dini? Meriksa mata. Oke, yang lain apakah ada yang beda? Saya Kamu beda apa? duduk di. Jawaban yang benar adalah punya Mbak Dini. Kamu nomor 1 salah coret. Ya, kenapa salah bukan betul. Coba lihat. Ya benar duduk benar sih, tapi tujuannya itu memeriksakan Nomor 2, Rasain. mengapa Kadek tidak mau memakai kacamata? Malu. Ada yang beda jawabannya? Karena tukang. Iya kan malu. Ya. Nomor 3, dapatkah Kadek melihat jelas tanpa kacamata? Iya. Benar semua ya sama? Benar. Nomor 4, mengapa akhirnya Kadek mau memakai kacamata? Karena katanya tidak bisa melihat Pinter. Anak-anak ibu sudah pinter. Selanjutnya ibu akan membahas materi tentang struktur kalimat. Kalian tahu struktur kalimat itu apa? Apa itu? Nah, jadi di dalam suatu kalimat itu mempunyai struktur. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Mas videonya, jangan buat mainan. Subjek itu gimana? Subjek. Jadi subjek adalah orang atau pelaku yang melakukan suatu tindakan. Ini bisa orang, bisa juga hewan. Udah nggak bisa, Bu. Enggak. Emang benda melakukan sesuatu. Itu fungsi makan kayak. Layak makan fungsi, Mas. Salah ya? Ya, salah. Lemparin aja kursinya. Ya, contohnya dalam kalimat ini. Kadek memeriksakan matanya. Subjeknya siapa? Kadek. Pinter. Kemudian struktur yang kedua, predikat. Predikat itu apa anak-anak? Predik Bu. Predik, Bu. Mempredik. Menebak. Bukan, itu bukan prediksi ya. Jadi predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Enggak marah terlalu smart. Tadi kalau dalam kalimat Kadek memeriksakan matanya, berarti predikatnya apa? Betul. Kalau ibu, Hah? kalau ibu sedang apa? Ibu sedang menulis, berarti predikatnya apa? Ini memeriksakan mata ya. Tulisan ibu bagus banget ya, anak-anak. Waduh, ini semua harus bisa mata ini. Subjek ini predikat. Selanjutnya ada objek. Objek itu apa? Yang dituju. Jadi yang dikenai suatu tindakan ya. Kesenggol ibu. Kadek memeriksakan matanya. Berarti yang dikenai tindakan itu apanya? Matanya, betul. Bukan kadek, Bu. Kan itu kan kadek tadi ini. Subjeknya. Iya. Selanjutnya, ibu mau kasih contoh kalimat ya. Misalnya, Yandri makan durian. Coba ditebak, Yandri ini apanya? Kemudian makan ini apanya? Durian apanya?
Di pinggir kali. Oh, betul. Sudah paham anak-anak? Paham ya. Nah ini Kadek tidak mau. Ini Kadek itu subjeknya tidak mau. Tadi apa? Tindakannya tidak mau itu menolak ya. Selanjutnya ini Kadek menyimpan kacamatanya. Coba Mas Sopet, kok bengong saja dari tadi? Di analisis struktur kalimatnya. Dikasih. Ya Kadek menyimpan kacamatanya. Kadek sebagai subjek, menyimpan predikat, kacamatanya objek. Pinter. Terus dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah memahami struktur kalimat, sekarang ibu meminta kalian untuk menuliskan sebuah kalimat secara mandiri terlebih dahulu ya. Kalian tuliskan secara mandiri terlebih dahulu. Yuk, dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh. Kalau tadi sedang malas boleh enggak? Boleh. Tadi itu subjeknya, sedang itu predikatnya, malasnya berarti objek. Bukan sedang. Apakah sudah selesai anak-anaknya? Sudah, Bu. Ayo. Minaya Kemudian ibu memberi waktu untuk kalian berdiskusi dengan pasangannya. Berdua juga. Jangan salah Maksudnya jangan salah. Ini mas sama ini sama ini. Sudah? Ayo dikerjakan secara berpasangan, didiskusikan. Didiskusikan sama Mas Jandri. Sekarang kalau sudah selesai silakan maju di depan. Ayo ibu panggil dari kelompoknya Mbak Lala sama Mas Aswangga. Ayo maju ke depan. Kalian akan membagikan jawaban yang kalian pikirkan tadi ke teman-temannya. Tulisannya gede-gede banget ya. Ya, ayo. Di sini Mbak Lala. Yang pertama, kami menulis kalimat Aswangga menanak nasi. Aswangga sebagai subjek, menanak sebagai predikat, lalu objeknya nasi. Menana itu apa ibu? Memasak nasi. Memasak nasi. Saya lebih aja Mbak. Iya. Aku masih kecil. Yang kedua ya dari menendang pintu. Subjeknya ya ada, predikatnya menendang, dan objeknya pintu. Lalu Inayah membuka jendela. Inayah sebagai subjek, predikatnya membuka, lalu objeknya jendela. Rahmat menyiram tanaman. Rahmat sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, lalu objek sebagai lalu tanaman sebagai objek. Lalu ada Fauzan memasak air. Fauzan sebagai subjek, predikatnya memasak, lalu objeknya air. Oke. Betul ya anak-anak. Kita kasih apa dulu di sini? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak kalian tadi sudah membuat kalimat secara berkelompok. Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar untuk kalian soal untuk kalian jawab. Di sini Ibu ingin mengukur
Tidak, sudah paham semua ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin. Ayo silakan disiapkan Mas Rama dipimpin untuk berdoa pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.